Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan panduan bagaimana membuat RHK, ya, rencana hasil kerja di kinerjabkn.go.id, yang mana ini berlaku untuk guru. Ya, seperti diketahui bahwa guru untuk kinerjanya itu adalah sudah terhubung dengan PMM. Jadi Bapak Ibu harusnya ketika Bapak Ibu sudah mengisi PMM, ya, RHK di PMM, harusnya otomatis muncul di kinerja BKNI. Tapi sayangnya beberapa guru ternyata belum muncul, ya, belum muncul sinkronnya antara PMM dengan kinerja. Nah, sekarang kalau yang belum muncul bagaimana? Nah, di sini kita ada panduan bagaimana mengisi RHK bagi Bapak Ibu guru yang PMM-nya belum sinkron ke kinerja BKN. Ya, kita lihat di sini namanya adalah ini yang SKP tahun 2024 belum muncul. Ini terakhir adalah tahun 2023. Nah, bagaimana caranya? Langkah pertama, setelah kita masuk ke webnya ini, ya, kita klik yang tambah periode SKP. Nah, di sini pastikan unit kerjanya betul, atasan betul, dan unit kerja atasan juga betul. Di sini kita tinggal ngisi bawah ini, ya. Periode awalnya adalah 1 Januari, ya. 1 Januari 2024. Oke. Dan berakhirnya, kalau untuk yang kerja guru yang tahun ini, berlakunya adalah 1 semester. Ya, karena sudah terhubung dengan PMM. Berarti apa? Berarti ini adalah terakhirnya tanggal 30 Juni tahun 2024. Dan pendekatan yang kita pakai adalah pendekatan untuk guru adalah pendekatan yang kuantitatif. Nah, tanggal sudah, awalnya, periode sudah, pendekatan sudah, sekarang kita klik OK. Nah, di sini muncul baru. Bapak Ibu, nah sekarang tampilan kita sudah seperti ini, ya. Periodenya sudah 1 Januari 2024 sampai 30 Juni 2024. Tapi statusnya apa? Masih draft di sini, Bapak Ibu, ya. Ini masih draft. Nah, langkah pertama kita adalah dengan klik detail SKP. Nah, detail SKP, ya. Di sini masih kosong semuanya. Terutama kosong, tambahan kosong, dan cek ke bawah, lampiran juga masih kosong. Oke. Nanti kita lihat punya teman kita, ya. Di sini ada satu contoh punya teman kita yang mana dia sudah terhubung antara SKP di PMM dengan di SKP-nya kinerja BKN. Nanti kita tinggal ngopi punya teman. Karena apa? Punya teman itu sudah sesuai antara PMM dengan kinerja, sudah tersinkron sendiri walaupun dia belum mengutak-atik, ya. Oke. Di sini Bapak Ibu, langkah pertama kita adalah tambah RHK-nya dulu, ya. Ingat, kita sesuaikan saja punya teman kita. RHK-nya samakan persis dengan teman kita, terutama yang tugas utama guru. Kalau tugas tambahan silahkan sesuaikan dengan tugas tambahan masing-masing. Oke, ya. Pertama kita ke RHK dulu, tambah RHK-nya terlebih dahulu. Kita klik tambah RHK. Oke. RHK-nya apa? Nah, kita lihat punya teman kita. RHK teman kita itu apa yang pertama tadi? Oke, ya. RHK teman kita yang utama adalah, kita lihat dulu, terkelolanya pelaksanaan pembelajaran yang berfokus pada implementasi kurikulum KUSP, indikatornya tingkat RHK, ya, ini. Tingkat keterlibatan. Oke, kita sekarang ke RHK-nya Bapak Ibu. Nah, RHK tadi teman kita adalah terkelolanya pelaksanaan pembelajaran. Kita cari terkelolanya. Buat lagi, nah, ini, ya. Ini, ya, terkelolanya, tapi indikatornya tingkat keterlaksanaan pengelolaan adalah, nah, ini kita klik di sini. Nah, sudah, ya. Tingkat keterlaksanaan pengelolaan yang mengacu pada kurikulum operasional satuan pendidikan. RHK-nya di sini kita pilih yang RHK utama. Rencana hasil kerjanya kita ambil kopian punya teman kita. Nah, ini RHK-nya kita copy di sini, Bapak Ibu. Kita copy, kemudian kita masukkan ke RHK-nya Bapak Ibu, dipaste di sini. Oke, ya, dipaste di sini. Ya, kita klik OK. Ya, nah, sudah betul di sini. Tapi di sini aspeknya masih kosong. Bapak Ibu, kita ambil 3 aspek. Aspek kuantitas, aspek kualitas, dan aspek waktu. Pertama kita klik tambah indikator. Yang utama adalah aspeknya aspek kuantitas. Kita pilih kuantitas. Nah, oke. Kalau sudah, sekarang indikatornya kembali kita mengcopy punya teman kita, menyalin ini. Indikatornya adalah ini, kita copy, ya. Biar buat kita copy. Nah, oke, ya. Tuh. Kita copy dulu. Masukkan ke indikator kita, dipaste di sini.
Targetnya berapa? Targetnya adalah, kita lihat lagi, satu rangkuman. Kita kembali. Satu rangkuman. Oke. Nah, sudah muncul ya kuantitasnya. Target satu. Nah, untuk indikator kualitas. Indikator kualitas kita lihat punya teman kita lagi. Kita tinggal ngopi. Ini ya. Targetnya target 100%. Oke ya, kualitas sudah. Berikutnya adalah waktu. Waktu kita copy lagi. Ya. Waktu ini adalah dibuat 6 bulan semuanya. Oke, 6 bulan. Untuk waktu 6 bulan, indikator kualitas 100%. Oke, ya. Kualitas waktu sudah. RHK yang utama. Sekarang kita tambah RHK yang kedua. Kita tambah ke atas lagi. RHK yang kedua, di sini kita isi. Kita lihat punya teman kita lagi yang sudah selesai. Ya, terkelolanya kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga kependidikan. Kita cari di sana. Oke ya. Pengembangan kompetensi guru. Ini kita lihat dulu pelan-pelan. Nah, oke. Pengembangan kompetensi guru. Nah, kita cari dulu. Nah, ini ada ya RHK-nya paling bawah ternyata. Kita klik di sini ya. Kegiatan pengembangan kompetensi guru dan tenaga pendidikan. Oke. Sekarang kita klik yang di sini RHK-nya tetap utama. Rencana hasil kerja kita kembali ngopi punya teman kita. Di sini. Oke, kemudian kembali di sini dipastekan di sini. Oke. Kedua, muncul ya, indikatornya masih kosong. Aspeknya masih kosong. Kita tambah indikatornya. Aspek apa yang pertama? Kuantitas. Kita ambil punya teman kita juga kuantitasnya. Oke, di sini Bapak Ibu silakan sesuaikan ya. Kegiatannya silahkan berapa tergantung Bapak Ibu. Ya, berapa kegiatannya silahkan ditambah di situ. Ya. Ada bisa 4, bisa 5 silahkan di situ tambahkan ya. Ingat ini adalah yang nih, konsumsi melalui peran sebagai pelatihan mandiri sesuai model kompetensinya. Pelatihan mandiri, silahkan di sini ya, ditambahkan di sini aspeknya ya, kualitas dulu, jumlahnya. Kita rencanakan sesuai punya Bapak Ibu berapa? 5 kegiatan, tinggal 5 kegiatan sampai situ. Oke. Nah, kemudian yang kedua adalah kualitas. Kualitasnya apa tadi? Ini kualitasnya adalah, sebentar kita copy. Kualitas dibuat 100%. Ya. Untuk waktu berapa tadi? 6 bulan. Oke, dimasukkan di sini. 6 bulan. Kalau udah, oke. Nah, sekali lagi Bapak Ibu, untuk kuantitas kegiatan pengembangan silahkan. Bapak Ibu kemarin ngisinya di PMM berapa? Apa 4 webinar, atau 5 atau 6 silahkan di situ. Ya, diklatnya berapa silahkan di situ. Oke, kedua sudah. Sekarang kita yang ketiga. Kembali ke RHK lagi. Oke. RHK yang ketiga apa ya? Kita lihat di sini. Terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Oke, kita cari dulu. Praktik pembelajaran guru. Oke, praktik pembelajaran guru. Nah, ini. Oke, di sini ya, meningkatnya kualitas praktik pembelajaran guru. RHK-nya jenisnya adalah jenis yang utama. Rencana hasil kerja silahkan diambil punya teman yang tadi. Nah, teman yang sudah sinkron antara PMM dengan kinerja. Dipastikan di sini. Oke. Nah, oke ya. Sekarang sudah yang ketiga sudah. Sekarang tambah aspeknya. Seperti biasa, diawali dengan kuantitas. Kita ambil punya teman kuantitasnya. Oke. Pastikan di sini. Targetnya berapa di? Target kemudian adalah satu kegiatan. Oke, satu kegiatan. Satu kegiatan. Habis itu tambah lagi indikatornya. Oke, aspeknya apa? Kualitas. Indikatornya apa? Indikatornya adalah tingkat upaya ini. Oke. Kita copy. Pastikan di sini indikatornya. Targetnya berapa? 100%. Oke, kembali. Nah, kualitas, waktu.
Nah, waktunya kita tinggal tambahkan. Sama diambil punya teman tadi. Nah, oke. Targetnya berapa waktu? 6 bulan. Nah, ya. RHK 3 sudah selesai. Sekarang untuk guru unsur utama tinggal satu lagi ya. Ada satu RHK lagi. Kita tambahkan lagi, naik ke atas, langsung ke tambah RHK. Oke, RHK-nya tadi apa? Tersusunnya kurikulum mula KOSP yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Oke, kita cari dulu yang berorientasi pada peningkatan pembelajaran. Oke, KOSP yang berorientasi pada ini. Kita klik, ini paling atas ternyata. Nah, oke. Terus RHK-nya adalah RHK utama. Kemudian kita copy punya teman. Rencana hasil kerjanya adalah tersusunnya kurikulum itu kita copy, langsung kita pastekan di sini. Nah, oke. Nah, RHK yang keempat sudah selesai. Sekarang kita tinggal menentukan aspeknya. Aspek yang pertama adalah aspek kuantitatif atau kuantitas. Indikatornya apa? Saja kita copy di sini. Indikatornya adalah ini. Ada 1 buah ya. 1 buah. 1 buah. Oke. Nah, kemudian tambah lagi indikatornya, indikator kualitas. Kita ambil lagi kualitasnya. Oke, kualitasnya kita ambil sini. Kualitasnya adalah 100%. Oke. Dan tambah indikator lagi, indikator waktu. Waktunya berapa ini? Kita tadi adalah ini, waktunya adalah 6 bulan. Oke, nah Bapak Ibu, ini kita sudah ada, nah ini ternyata salah, kita tadi salah, keliru ini ya, tambahannya harusnya apa? Nomor harusnya adalah utama, kita ganti sini untuk mengubahnya. Ternyata ini harusnya adalah utama tapi tulis tambahan. Nah, caranya gimana? Caranya, nanti baru muncul sini ya. Ini harusnya apa? Harusnya adalah ini adalah yang utama. Coba kita klik dulu. Nah ini diganti ya. Ketika ini harusnya ada unsur utama, tapi ini tambahan ya. Editnya kita klik lagi, sini kita ganti aja utama. Ya, tadi tambahan menjadi utama. Kita klik OK. Nah, oh ternyata ini belum. Oke, ini tadi ya paling atas tadi ya. Klik OK. Utama kita klik OK. Nah, ini Bapak Ibu. Tadi 4 tambahan sekarang jadi utama. Oke ya. Itu caranya. Nah, Bapak Ibu, ini unsur utama sudah selesai, ada 4 macam tadi ya. Jadi, untuk tambahan silahkan, kalau ada tambahan ditambahkan, kalau tidak ada biar 4 aja. Tapi sekali lagi sesuaikan dengan PMM-nya Bapak Ibu. Nah, sekarang masih ada satu, di sini ada yang namanya lampiran. Ya. Lampiran di sini ngambilnya dari SKP tahun 2022 ada ya. Lampiran dukungan budaya itu kita tinggal ngopi ya. Kemudian kita klik sini ya, dipastekan di sini. Oke. Nah, 1, 2, 3, 4. Skema pertanggungjawaban, edit ini lagi. Kita ambil catatan kita. Pastekan di sini. Oke. Konsekuensinya, kita ambil lagi. Pastekan di sini. Nah, oke. Dukungan sumber daya ada 4, skema pertanggungjawaban ada 2, konsekuensi ada 2. Nah, sekarang kita berarti sudah selesai pengajuannya ya. Unsur tambahan silahkan tambah sendiri. Gampang nanti silahkan tambah sendiri. Nah, sekarang kalau sudah, sekarang kita yakin sudah, kita coba dicek dulu. Cek dulu. Ya, cetak dulu caranya cetak, kita cek dulu. Tanggalnya dibuat saja tanggal 2 misalnya, 2 Januari. Oke. Nah, ini ternyata sudah muncul loh, Ibu. Sudah lengkap ya. 1, 2, 3, 4, tambahnya nggak ada. Lalu kerjanya sudah oke, tinggal nunggu nilai dari atasan. Nah, ini belum bertanda tangan karena apa? Belum di ACC oleh atasan. Nah, oke ya, kembali ke kinerja. Nah, sekarang Bapak Ibu langkahnya apa? Ini statusnya masih draft. Biar kita bisa menjadi persetujuan gimana? Kita ajukan SKP. Nah, apakah Anda yakin ingin mengajukan SKP ini? Ya, Anda tidak bisa melakukan perubahan sampai SKP selesai ditinjau. Nah, ini klik OK saja. Nah, kita lihat di sini statusnya adalah pengajuan. Itu ya Bapak Ibu ya.
Jadi tadi adalah alur bagaimana membuat RHK dari posisi 0, posisi 0 sampai dengan ke tahap pengajuan. Selanjutnya setelah kita ajukan, Bapak Ibu tinggal nanti atasannya bagaimana, apakah full revisi ataukah disetujui. Kalau revisi, nanti kembali draft kita tanya atasan kita yang harus direvisi apa. Kalau sudah persetujuan, berarti kita tinggal melampirkan rencana aksi dan melampirkan bukti dukung yang lain. Seperti itu, Bapak Ibu, terima kasih. Silahkan bertanya kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.